Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Kali ini saya akan mengajak kembali teman-teman untuk menelusuri keberadaan kondisi yang ada di sekitar Benteng Keraton Yogyakarta yang belum direvitalisasi. Seperti apa teman-teman? Yuk ikuti videonya berikut ini. Keraton Yogyakarta memiliki dua lapis tembok. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton tempat tinggal keluarga sultan. Tembok berikutnya yang berada di luar disebut baluwarti atau lebih sering disebut beteng. Tembok baluwarti ini melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalem yang sering disebut kawasan Jeron Beteng. Baluwarti memiliki kesamaan dengan baluarte dari bahasa Portugis yang juga berarti benteng. Benteng keraton didesain dan dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau yang lebih terkenal dengan Pangeran Mangkubumi, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pada awalnya, Benteng Keraton Yogyakarta dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu. Kemudian diperkuat dengan batu bata dengan tebal 2 batu. Dan dalam perkembangannya, akhirnya Benteng Keraton Yogyakarta menjadi seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Benteng Keraton Yogyakarta itu mempunyai panjang berapa ya? Supaya teman-teman tidak penasaran, Benteng Keraton dari timur ke barat memiliki panjang 1200 meter, sedangkan arah utara ke selatan sepanjang 940 meter. Benteng di sisi timur keraton diperpanjang ke utara sejauh 200 meter. Karena di sini terletak kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota yang juga dikenal sebagai Istana Sawu Jajar. Sebetulnya dulu di sisi luar benteng terdapat parit yang dalam dan jernih airnya. Parit ini disebut jagang. Sisi luarnya diberi pagar bata setinggi 1 meter dan ditanami pohon gayam di sepanjang jalan yang mengelilingi Benteng Keraton Yogyakarta. Jarak antara tembok benteng luar dengan tembok benteng dalam atau longkangan selebar 2,4 meter yang diuruk dengan tanah setinggi 3,7 meter dari permukaan tanah awal. Longkangan ini digunakan sebagai pelataran benteng bagian dalam, tempat prajurit berjaga. Sedangkan tembok benteng luar dinaikkan setinggi 1,5 meter. Benteng Keraton Yogyakarta mempunyai 4 sudut atau 4 pojok yang dikenal dengan pojok beteng atau jokteng. Pojok beteng di sebelah barat laut dikenal dengan pojok beteng lor. Pojok beteng di sebelah barat daya dikenal dengan pojok beteng kulon. Pojok beteng di sebelah tenggara dikenal dengan pojok beteng wetan. Dan pojok beteng di sebelah timur laut dikenal dengan pojok beteng lor wetan. Untuk tiap-tiap pojok beteng ini dibuat bangunan segi 5 yang disitu dilengkapi dengan bangunan seperti sangkar atau disebut bastion yang digunakan untuk mengintai musuh. Selain itu, di tiap-tiap pojok beteng juga terdapat longkangan yang digunakan untuk menempatkan meriam.
Saat ini sebagian besar benteng telah tertutup oleh bangunan-bangunan pemukiman. Tidak ada lagi jagang yang tersisa. Kalaupun ada, hanyalah selokan di sisi pojok benteng. Tidak diketahui dengan pasti kapan bangunan benteng Keraton Yogyakarta ini tertutup oleh permukiman, akan tetapi ada dua peristiwa besar yang dapat ditilik sebagai acuan, yaitu yang pertama, gempa bumi tahun 1867 yang membuat kerusakan cukup parah di kota Yogyakarta, termasuk rumah para abdi dalem. Didorong oleh rasa kemanusiaan, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memperkenankan para abdi dalem untuk menempati tempat-tempat terbuka di sisi-sisi benteng dan reruntuhan Taman Sari sebagai tempat tinggal sementara. Rupanya hal ini berlanjut terus sampai dengan keturunan-keturunan hingga saat ini. Peristiwa besar yang kedua adalah pada masa pendudukan Jepang, di mana-mana rakyat ketakutan dan mencari perlindungan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian memutuskan untuk menampung mereka di sisi dalam dan sekitar benteng. Keadaan ini tetap dibiarkan bahkan ketika masa pendudukan Jepang berakhir. Dalam perkembangannya, ternyata pemukiman ini kemudian merusak benteng yang ada. Ditemukan pemilik rumah yang menempel sisi benteng mengeruk dinding benteng untuk menciptakan ruang yang lebih bagi rumah mereka. Bahkan ada juga yang menjebol tembok benteng untuk menciptakan akses keluar masuk. Hal ini membuat beberapa bagian benteng tidak lagi terlihat sisanya dan sepenuhnya tertutup oleh permukiman. Seperti yang kita lihat saat ini. Tembok bangunan benteng sudah tidak kelihatan, yang kelihatan hanyalah bangunan-bangunan pemukiman yang ada di lokasi tempat benteng berdiri. Seperti yang kita lihat di depan ini ya teman-teman ya. Bangunan-bangunan pemukiman yang ada saat ini ke belakang hanya berukuran sekitar 2, 3, 4 meter dan menempel di dinding benteng. Revitalisasi yang telah dilaksanakan ini dari Plengkung Wijilan menuju ke timur ke pojok benteng Lor Wetan, kemudian saat ini di tahun 2023 ini sedang dilaksanakan revitalisasi di Jalan Mangunagaran Wetan dan Suryo Tarunan kira-kira sepanjang 480 meter sampai dengan Plengkung Madyosuro. Revitalisasi nanti akan dilanjutkan lagi ke arah selatan yaitu di Jalan Madyosuro. Oke. Tembok kabeh. Dan iki bencang nggih badhe pun bangun benteng ya. Sami ngoten kok. Oh. Benteng sedanten. Sing mepet benteng. Sing mepet benteng niki. Nggih. Ngantos Taman Sari niku. Mireng-mireng niku Januari bersih, tapi nek rencanane riyen niku Maret paling akhir. Oh. Dados nggih mungkin pikantuk napa babungah. Nggih. Oh. Terus kedah pindah nggih. Nggih. Sing kontrak. Oh. Sing kabeh balik teng asal napa Tengah asal ngeten nggih. Oh. sedanten, Pak. Dan kathah nggih. Nggih, mlebu benteng sedanten. Pun muter benteng niku. Nggih. Oh. Nek sing niki wetan benteng iki anu. Di pendek 2,5 meter. Anu bangun-bangun ya lebet-lebet iku nggih sedanten maksudnya. Nek riyen wonten napa? Selokan niku? Nggih wonten niki kan? Nggih mriki. Oh mriki niki. Nggih benteng niku. Oh benteng niku. Oh. Warna do kepiye? Niku terus do pindah teng pundi niku? Nggih, mencah-mencah ya Pak niku do nggih. Oh, nggih. Wonten sik
sing nek do mboten purun tebing nggih. Ngontrak sing anu sing mlebet. Tapi nginjeng kadose sing mlebet-mlebet iki nggih kena. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Nggih, sing terutama sing niki nggih. Sing beteng niki. Muter oh nggih. Nggih, Kang sabar nggih Bu nggih. Nggih disuwun sik kagung. Ah nggih disuwun sing kagungan. Malah jeta Bu. Ah nggih wong sing kagungan ngersake ah nggih. Mau tidak mau ya rezeki. Ah nggih ngene. Oh nggih. Kembalikan semula. Ah nggih. Nggih monggo Bu. Nggih, monggo. Jadi setelah dari pojok Beteng Lor Wetan sampai dengan Plengkung Madyasura, revitalisasi dilanjutkan ke arah selatan di Jalan Madyasura sampai dengan pojok Beteng Wetan. Inilah ya teman-teman kondisi yang ada saat ini di sepanjang Jalan Madyasura yang penuh dengan pemukiman penduduk. Kita lihat ada bangunan yang cukup bagus juga, kemudian juga ada yang hanya dari kayu ataupun bangunan yang apa adanya. Sosialisasi akan adanya revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta di lokasi ini juga telah disampaikan kepada masyarakat. Demikian teman-teman sedulur, penelusuran video kali ini di sekitar kawasan Keraton Yogyakarta untuk melihat keberadaan lokasi terutama di Jalan Madyasura yang belum dilaksanakan revitalisasi supaya kita tahu kondisi existingnya seperti ini. Mudah-mudahan video ini menambah info kepada teman-teman terkait dengan kegiatan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta yang terus dilaksanakan dalam rangka untuk melestarikan dan menjaga keberadaan sejarah kawasan Keraton Yogyakarta. Jika ada kekurangan dan juga masukan, silahkan ditulis di kolom komentar untuk melengkapi video ini. Terima kasih.